Bolehkah teman-teman terbuka untuk mengikhlaskannya? Bolehkah teman-teman terbuka untuk mengalirkannya? Gak usah digenggam rapet-rapet, izinkan terbuka. Apa yang kamu rekam ketika kamu kecewa sama ayahmu, kamu kecewa sama ibumu, rekaman itulah yang mengundang. Nah, rekaman inilah yang mengundang orang-orang yang baru di dalam kehidupanmu itu datang. Pahami bahwa sebagaimana di luar, seperti itulah gambaran di dalam. Dia hanya mencerminkan, dia hanya seperti cermin, mencerminkan tentang kamu, tentang dirimu, tentang dalemanmu, tentang siapakah kamu, tentang seberapa begitu banyak memori yang tersimpan dan terekam di dalam dirimu. Waktunya kita praktek ya. Ada sebuah request, Teh Feby, ajarin dong kita bagaimana mengawali semua ini. Ajari kita bernafasnya seperti apa ketika pikiran kacau gitu. Ajari kita tentang bagaimanakah mengawali tahapan perubahan ini sehingga ketika pikiran kacau kita bisa menghandle itu. Ajari kita nafas untuk pada saat pikiran kacau. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman pahami ya bahwa semua perubahan itu terjadi pada saat teman-teman menyadari kesadaran tentang siapakah dirimu. Nah, untuk masuk dalam sebuah pemahaman kesadaran tentang siapakah dirimu, itu tidak bisa langsung masuk, karena dia ada di dalam gelombang alfa dan theta. Ada di dalam gelombang ketenangan, kedamaian, ada di dalam gelombang tenang. Jadi, teman-teman harus masuk ke titik itu dulu. Kita siap-siap ya, yuk kita mulai. Sekarang pelan-pelan kita akan sadar nafas syukur dulu. Karena sadar nafas syukur ini adalah kuncinya. Abundant Revolution intinya adalah sadar nafas syukur. Di titik teman-teman menyadari tentang nafas. Bahwa nafas ini adalah roh kehidupan. Nafas ini adalah gerbang di mana kamu terkoneksi dengan yang tanpa batas di dalam dirimu dan yang tanpa batas di luar tubuhmu. Dan titik di mana kamu menyadari kamu bernafas, inilah pintunya, pintu jalan keluar, pintu kesadaran, pintu ketenangan. Kita akan mulai dari menyadari nafas. Oke? Sekarang teman-teman diam dulu sebentar. Izinkan teman-teman melambatkan nafas. Izinkan teman-teman untuk menyadari nafas. Ketika pikiranmu kacau, izinkan teman-teman istirahat sebentar. Duduk untuk menyadari nafas. Tarik nafas masuk lewat hidung. Rasakan pelan-pelan. Ada udara yang masuk lewat bulu-bulu hidung. Lalu sadari ada yang tanpa batas di dalam dirimu. Ada yang tanpa batas di luar tubuhmu. Sadari nafas. Tarik nafas masuk. Lalu hembuskan nafas keluar lebih panjang daripada nafas masuk. Sekali lagi tarik nafas masuk. Lalu hembuskan dengan lembut. Sekali lagi tarik nafas masuk. Lalu pelan-pelan hembuskan nafas keluar. Sekali lagi tarik nafas masuk. Dan nafas keluar. Sekali lagi tarik nafas masuk. Pelan-pelan sadari teman-teman. Ada yang tanpa batas di dalam nafasmu.
ada yang tanpa batas di dalam dirimu. Lalu pelan-pelan sadari yang tanpa batas ini selalu ada dan tersedia untukmu. Bahwa kamu berada di dalam yang tanpa batas ini. Lalu pelan-pelan izinkan teman-teman terbuka. Izinkan teman-teman terbuka. Izinkan teman-teman terbuka untuk merasakan. Apakah yang saat ini kamu rasakan? Apakah ada rasa kekurangan? Apakah ada rasa teh ini gak cukup uang? Adakah rasa kesedihan? Adakah rasa kekecewaan? Adakah rasa kebingungan di sana? Ketika itu ada, boleh nggak teman-teman izinkan untuk menyambut dan menerimanya saja, apa adanya semua rasa itu. Ketika teman-teman udah sambut dan terima, ada rasa sedih itu, kacau itu, stres itu, hanya terbuka untuk menerima. Lalu pelan-pelan, bolehkah teman-teman terbuka untuk melarutkannya? Bolehkah teman-teman terbuka untuk mengikhlaskannya? Bolehkah teman-teman terbuka untuk mengalirkannya? Gak usah digenggam rapat-rapat, izinkan terbuka. Izinkan mengalir. Izinkan terlepas. Boleh nggak terbuka untuk itu? Ketika boleh, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Boleh ya? Ketika sudah dilepaskan, ketika sudah mengalir, boleh nggak sekarang teman-teman terbuka? Izinkan terbuka pada sebuah kemungkinan indah bahwa sesungguhnya diri teman-teman, kebahagiaan itu sudah tersedia di dalam dirimu, dalam hidupmu. Kebahagiaan itu sudah bersama-samamu. Boleh nggak izinkan terbuka bahwa kelimpahan itu selalu tersedia. Bahwa jodoh yang kamu mau, anak yang kamu mau, uang yang kamu mau, semua yang kamu inginkan, solusi yang kamu inginkan, boleh nggak izinkan terbuka? Bahwa semua sudah bersama-samamu, bersama dirimu. Izinkan terbuka menerima itu. Lalu pelan-pelan duduk diam sebentar. Rasakan semua apa yang kamu mau sudah kamu terima. Rasakan dengan pelan. Izinkan dia mengalir. Izinkan semua keinginanmu, harapanmu. Izinkan alirkan. Izinkan lepaskan. Izinkan lepaskan. Izinkan larut terurai. Begitulah singkatnya kurang lebih 5 menit dalam cerita bagaimanakah mengatur nafas ketika pikiran kita lagi kacau. Selamat mencoba teman-teman, itu pasti akan sangat menyenangkan. Selamat mencoba. Hai teman-teman, ada pembahasan tentang bagaimanakah cara melepaskan ikatan emosi kepada orang yang menyakitin kita, caranya gimana? Nah, ini dia pembahasan yang paling seru, yang paling banyak sekali dibahas sama begitu banyak kisah nyatanya para teman-teman ya. Satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa kemelekatan, ya, rasa melekat, rasa kita melekat banget, entah melekat sama pasangan, entah melekat sama sesuatu gitu ya, entah sama jabatan, sama rumah, sama situasi, kondisi. Judul dari melekat terhadap sesuatu, kemelekatan terhadap orang yang kita cintai. Sesuatu yang melekat itu sama dengan penderitaan. Jadi hal yang melekat itu penderitaan sebetulnya.
Cara melepaskan diri dari orang yang menyakiti kita itu gimana caranya? Satu hal yang perlu teman-teman pahami adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu, entah itu pasanganmu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, entah itu partner bisnismu, entah itu bosmu, atau siapapun orang-orang yang oleh kehidupan ini dihadirkan dalam kehidupanmu. Pahami sama teman-teman semua yang dihadirkan dalam kehidupanmu itu adalah pantulan dari dirimu sendiri. Pantulan dari begitu banyak memori cerita di masa kecilmu tentang sesuatu hal, tentang sesuatu yang pada akhirnya lewat 5 panca indera kamu melihat, kamu mendengar, dan kamu merasakan. Jadi, sedari kecil kamu, bahkan sedari kamu di dalam kandungan ibu gitu, kamu sudah bisa merekam itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan realitamu pada saat kecil. Lalu kamu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu sudah merekam. Semua yang terekam dalam kisah masa kecilmu, tanpa kamu sadari, dia terekam lewat nafasmu. Jadi pada saat kamu kesal, kamu marah, kamu jengkel, kamu sedih, biasanya kan gini, kalau misalnya kita jengkel, marah, sedih itu biasanya gini, kan gitu kan. Nah, pada saat kamu bernafas dengan nafas yang sedih misal, itu tuh terekam, itu tuh menjadi data gitu, itu menjadi rekaman, itu tuh segala yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, dalam kecewa, dalam sedih, apa yang terjadi pada saat lalu kamu masa kecil itu terekam, dan rekaman itu tersimpan menjadi file, menjadi memori, menjadi data. Dan pada akhirnya segala trauma-trauma dalam kehidupan kamu, trauma tentang kesedihan, trauma tentang marah, trauma tentang rasa ditinggalkan, trauma tentang segala sesuatu yang tampaknya nggak nyaman gitu, itu terekam di tubuhmu, terekam di seluruh sendi-sendi dan seluruh pembuluh darah di dalam tubuhmu. Dan apa yang terekam di cerita masa kecilmu itu, dia merealita jadi realita yang sekarang. Jadilah itu realitamu yang sekarang. Sehingga apa yang kamu rekam ketika kamu kecewa sama ayahmu, kamu kecewa sama ibumu, rekaman itulah yang mengundang. Nah, rekaman inilah yang mengundang orang-orang yang baru di dalam kehidupanmu itu datang, diundang oleh semua rekaman ini. Jadi rekaman ini tuh dia menyala di bawah sadar. Semua cerita duka dan lapisan endapan emosi ini traumamu ini, dia terekam dan dia mengundang peristiwa di masa depan gitu. Berupa apa? Berupa orang-orang yang bikin kamu kesel, bikin kamu marah, yang tadi kamu cerita kamu mau lepasin dia gitu. Gimana caranya melepaskan diri dari orang-orang yang menyakiti aku gitu. Cara melepaskannya itu adalah dengan kamu betul-betul menyadari dulu yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan saat ini apa? Aku menderita teh, aku sakit hati teh, aku disakiti teh, aku dikecewakan teh. Nah, kenali dulu ada rasa itu. Ketika kamu mengenali rasa itu, kamu duduk bersama rasa itu, flashback dulu sebentar ke cerita masa kecil kamu. Ketika masa kecil kamu ada ritme yang seperti itu, kamu duduk untuk terbuka, menyambut dan menerima. Nah, caranya seperti itu. Kamu duduk untuk menyambut dan menerima semua realita yang terjadi dalam kehidupanmu. Itu cara kamu melepaskan diri dari situasi itu tuh caranya begitu. Dengan kamu menyadari dulu rasa itu ada, izinkan dia naik ke permukaan rasa itu. Setelah itu izinkan kamu terbuka hatimu untuk menyambut dan menerima. Oh iya ya, aku sakit hati. Ada sakit hati di sini. Izinkan kesadaranmu untuk melihat itu ada, kamu sambut dan kamu terima. Setelah kamu sambut dan kamu terima, perenungannya 2. Mau terus kamu pegangin terus itu rasa sakit gitu, atau izinkan kamu begini, terbuka untuk melarutkan. Izinkan terbuka
untuk melarutkan, terbuka untuk mengalirkan, dan terbuka untuk melepaskan. Caranya begitu, sayang. Jadi caranya seperti itu. Nih ada satu kisah yang aku juga lucu. Ada satu kisah seru. Ada salah satu peserta private online. Dia mengalami ketakutan sama ibunya. Jadi ceritanya ibunya nih galak gitu. Galaknya pakai banget. Jadi kalau dia salah sedikit dijepret. Dia berantem sama kakaknya dipukul. Dia juga dikejar-kejar, dipukul gitu. Suatu saat si adik kakak ini berantem. Kakaknya udah dipukul nih ceritanya. Dia tahu nih berikutnya aku dipukul nih sama ibuku. Dia lari kabur. Adalah rasa ketakutan di situ. Takut kabur gitu ya. Rasa ketakutan itu tuh mendalam. Itu terjadi di usia dia 7 tahun. 7 tahun usia dia. Nah, lihat polanya ya. Terjadi di usia dia 7 tahun. Nah, kejadian berulangnya, si rasa ini menyala di bawah sadar karena dia nggak terbuka untuk menerima dan mengalirkan rasa itu karena nggak tahu caranya kan. Lalu, sekitar 50 tahun kemudian, ketika dia udah umur 50-an gitu, mungkin di area 30-an tuh dia udah berasa kali ya. Apa yang terjadi sama kehidupan dia? Dia ikut kelas private lalu dia bilang, Teh Feby, aku ada trauma sama pernikahan, dia bilang gitu. Aku ada rasa takut sama suamiku. Jadi yang awalnya dia takut sama ibunya, takut trauma sama ibunya, kok ia takut dia sama ibunya ini terjadi lagi nih di kehidupan dia yang sekarang. Dia takut sama suaminya. Ada ketakutan terhadap sikap suaminya yang selalu marah, selalu merespon segala sesuatu tuh dengan marah gitu akan sebuah keputusan bisnis lah. Mereka ada bisnis bersama gitu. Tapi si ibu pengennya solusinya A, suaminya pengen solusinya B. Jadi ada rasa cemas, rasa takut yang mendalam. Lalu pada saat kita ngobrolin itu dilihat di situ, loh kok ini loopingan yang sama ya atas ketakutan yang sama gitu. Ketakutan yang satu ini terhadap ibunya, tapi kenapa di umur dia 50-an dia takut sama suaminya gitu. Nah, kesadaran tentang inilah yang harus izinkan kita duduk sama cerita masa kecil kita, trauma kita di masa kecil. Kita duduk untuk menyambut dan menerima, ya. Setelah itu izinkan dia mengalir dan larut terurai. Lalu izinkan kamu lepaskan itu. Lalu setelah itu izinkan kamu terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sudah bebas. Izinkan terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya kamu udah bahagia. Izinkan terbuka untuk menerima sebetulnya kamu udah berkelimpahan. Jadi sebetulnya kuncinya cuma di seputar itu, di seputar kamu merilisnya. Jadi cerita rilis ini adalah cerita di mana kesadaran kamu terbuka untuk menerima semua. Kamu ikhlaskan semua proses perjalanan hidup kamu. Dari cerita masa kecilmu, masa remajamu, sampai pada saat ini. Izinkan, ikhlaskan, izinkan, lepaskan, izinkan, alirkan. Lalu semua orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, izinkan dimaafkan semua. Itulah caranya melepaskan diri dari orang yang menyakiti kamu. Terlepas dari pada akhirnya nanti dia berubah menjadi baik dan kalian bersatu. Atau mungkin hal yang lain yang terjadi. Kamu lepasin aja, serahkan aja kepada yang maha tanpa batas mengaturnya. Jadi substansinya intinya adalah temukan kesadaran untuk pada akhirnya kamu terbuka, menyambut, menerima, mengalirkan, melarutkan, izinkan, lepaskan. Manakah cara memaafkan tanpa harus melupakan? Jadi gini teman-teman, semua cerita perjalanan hidup kita itu nggak perlu juga sih kita lupakan karena memang nggak akan pernah lupa. Itu sejarah, memori akan tetap berada di sana gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita tidak melekat dengan story itu. Kita tidak melekat dengan si
cerita sedih itu gitu. Kita tidak melekat dengan cerita duka itu. Kita tidak melekat dengan sesuatu yang membuat kita terbebani gitu. Tidak melekat dengan itu, karena sebetulnya kita bukan itu. Kita bukan emosi, kita bukan pikiran, kita bukan tubuh, kita bukan emosi, dan kita bukan pikiran, kita bukan itu. Jangan melekat dengan itu gitu. Karena semua kisah perjalanan hidupmu, dari mulai kamu kecil, kamu remaja, bahkan sampai di titik kamu seperti sekarang, itu nggak akan pernah bisa dirubah gitu. Semua kisah-kisah realita hidupmu itu nggak akan bisa kamu hapus, nggak akan bisa kamu lupakan, biarkan dia ada gitu. Tapi nggak harus melekat dengan semua cerita itu. Lihatlah dalam kacamata kesadaran bahwa jiwa ini memang harus mengalami semua spektrum rasa. Itulah defaultnya gitu loh. Dimana memang kamu harus mengalami cerita sedih, marah, takut, bingung, cemas, khawatir. Kamu memang harus mengalami itu. Karena itu adalah sekolah kehidupan yang paling indah. Kamu mengalaminya. Kenapa kamu harus mengalami itu? Hasil dari mengalami itu semua, rasa peka kamu lahir. Rasa empati kamu lahir. Rasa hati kamu untuk menolong orang lain, untuk bisa merasakan perasaan orang lain, itu lahir dari sana. Jadi memang kamu harus mengalami semua spektrum rasa itu. Ketika kita menolaknya, ketika kita mendorongnya, dia akan semakin datang dalam bentuk pengalaman baru. Jadi pahami sama teman-teman, di dalam kehidupan ini, di materi kita ya, di Abundant Revolution, itu ada sebuah fase di mana kesadaran ini akan jadi sangat utama sebagai clue. Temukan kesadaran ini. Untuk apa? Untuk kamu mengetahui siapakah dirimu. Kamu sebetulnya siapa? Kenapa kamu ada? Kamu siapa sebetulnya? Apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang harus kamu dapatkan? Apa yang harus kembali lagi untuk kamu ingat gitu. Nah, pahami dulu siapakah diri kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu bagaimanakah cara kerja hukum semesta bekerja dalam kehidupan kamu. Dia hanya seperti cermin. Ya, dia hanya seperti cermin. Realitanya hukum semesta bekerja seperti cermin. Dia hanya memantulkan kembali apa yang jadi daleman kamu. Memantulkan apa aja? Memantulkan semua rasa hati yang terekam dalam tubuhmu, menjadi memorimu dari masa kecilmu. Merekam, apalagi merekam bagaimana kamu memperlakukan dirimu, bagaimana kamu bersikap terhadap dirimu. Kalau kamu pelit sama diri kamu sendiri ya, misalnya mau menjaga kesehatan, entarlah makannya beli vitamin atau segala macam, entarlah kamu pelit gitu ya. Terus kamu punya uang tapi kamu tetap susah-susah gitu istilahnya untuk melangsungkan segala sesuatu. Jangan pelit sama diri kamu sendiri. Ketika kamu memperlakukan diri kamu pelit, memperlakukan diri kamu tidak baik ya, kamu tidak sayang terhadap diri kamu sendiri, itulah yang menyebabkan pantulan. Pantulannya apa? Orang lain akan memperlakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan terhadap dirimu, karena dia hanya seperti cermin. Begitupun ketika ada begitu banyak lapisan endapan emosi di dalam dirimu, semua luka, sedih, takut itu akan memantul menjadi realita, karena hanya gambaran cermin. Apa yang terjadi di luar, seperti halnya di luar, begitulah yang di dalam gitu. Jadi apa yang terjadi dalam realita di luar, seperti itulah gambaran pantulan di dalam. Itu yang harus betul-betul teman-teman pahami dalam realita hidup ini. Pertama, teman-teman izinkan teman-teman sadar untuk menyadari dan sadari siapakah dirimu, identitasmu, bagaimana kamu melihat diri kamu. Oh, aku yang kekurangan teh, aku yang merasa menderita. Kalau rasanya itu yang kamu sadari, itu terus yang akan dipantulkan di dalam alam realita kamu, dunia realitamu. Tapi pelan-pelan coba terbuka, pelan-pelan coba izinkan teman-teman terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa sebetulnya
kamu adalah entitas langit, bahwa sejatinya kamu adalah percikan nur ilahi, sejatinya kamu adalah itu sebetulnya, sejatinya kamu adalah yang tanpa batas. Nah, ketika kamu mengetahui itu, bagaimana pada akhirnya melupakan seseorang yang nyakitin kita gitu tanpa kita harus terluka gitu istilahnya? Sangat mudah sekali, kamu cuma tinggal mundur satu langkah aja, tidak sebagai emosi, tidak sebagai pikiran, tidak sebagai tubuh. Tidak sebagai tubuh, emosi, dan pikiran. Kamu mundur satu langkah sebagai dirimu yang sejati, yang tanpa batas dan berkelimpahan. Setelah kamu mundur satu langkah, mulailah izinkan kamu terbuka gitu, untuk melihat sebuah kesalahan, sebuah trauma, atau apapun itu, tanpa harus melupakannya. Memang nggak perlu kamu lupain, dan itu nggak akan pernah bisa lupa dan hilang, enggak. Memori itu tetap ada. Tapi pada akhirnya ketika kamu sudah melarutkannya, menerimanya, kamu udah menyambut menerima, melarutkan lalu melepaskannya. Ketika ini sudah terlepas dari tubuhmu ya, semua yang kamu sebetulnya nggak perlukan ini, sesuatu yang menghalangi kebahagiaan dan kelimpahanmu, izinkan untuk kamu lepaskan perlahan dengan sabar. Kamu akan melihat bahwa orang-orang yang menyakiti kamu, semua kisah-kisah sedihmu itu hanya sebuah cerita. Nah, itu dia kuncinya. Itu hanya sebuah cerita. Memori kisah sedihmu itu tetap ada, tapi izinkan kamu terbuka untuk menerima bahwa bukankah itu hanya sebuah cerita aja ya, di cerita masa lalumu, hanya sebuah cerita yang itu nggak nyata terjadi di sekarang gitu. Izinkan kamu untuk terbuka menerima semua cerita itu, lalu izinkan itu kamu larutkan, terurai, nggak perlu kamu genggam, karena tolonglah diri kamu sendiri. Nggak ada yang bisa bantu kamu, nggak ada yang bisa nolong kamu kecuali kamu menolong dirimu sendiri. Bijaksanalah dalam hidup. Aku juga pernah dalam posisi seperti teman-teman, sangat pernah. Tapi luar biasa teman-teman semua, tanpa disadari ya, tanpa kerasa ya, Mas Hendra dan aku nggak bosan-bosan untuk selalu selalu menceritakan ke teman-teman tentang kesadaran ini. Kesadaran tentang apa, TVB? Kesadaran tentang tanpa batasnya kamu. Kesadaran tentang, yuk teman-teman, inget lagi tentang siapa dirimu yang udah bahagia dan berkelimpahan di awal gitu. Ayo teman-teman, kita balik lagi yuk ke kebahagiaan itu gitu. Ada cerita yang sangat indah dalam sebuah pertanyaan. Hubungan toksik itu apakah cerita tentang orang lain atau itu adalah gambaran diriku sendiri atau gambaran dari kita? Teman-teman semua, hubungan toksik itu kan terjadi sesuatu yang kita rasakan dari realita kita berkomunikasi sama teman-teman kita. Dalam keseharian kita, dalam realita kita, kita merasakan hubungan itu toksik, kayak banyak nggak asiknya gitu ya, banyak nggak nyamannya, banyak sedihnya, banyak merugikannya lah ibaratnya. Tapi teman-teman, izinkan teman-teman untuk menyadari, sesungguhnya hubungan toksik itu bukan tentang orang lain. Sesungguhnya faktanya, realitanya, hubungan toksik itu adalah tentang gambaran pantulan dalam dirimu sendiri. Sebagaimana yang terjadi di luar, kamu melihat ada hubungan toksik yang gak nyaman, entah itu pasangan, entah itu sahabat, entah itu teman. Sesungguhnya, realita yang kamu rasakan di luar tubuhmu, sebagaimana di luar, itulah gambaran di dalam yang kamu sampaikan dalam rasa hubunganku toksik teh gitu. Nah, aku pernah teman-teman merasakan itu. Aku pernah juga ada di titik itu, dimana aku punya relationship, lalu relationship itu gak berhasil gitu ya. Aku punya relationship, lalu mengalami satu hal yang kecewa gitu istilahnya. Aku pernah merasakan di titik itu. Nah, di titik itu apa yang dilakukan seharusnya?
Sadari dulu sisi yang barusan tadi. Rumusnya ya, teman-teman boleh catat nih, siapapun yang menonton video ini kali ini. Pahami bahwa sebagaimana di luar, seperti itulah gambaran di dalam. Dia hanya mencerminkan, dia hanya seperti cermin, mencerminkan tentang kamu, tentang dirimu, tentang dalemanmu, tentang siapakah kamu, tentang seberapa begitu banyak memori yang tersimpan dan terekam di dalam dirimu. Apa yang terekam di dalam, dia merealita menjadi di luar. Tentang hubungan pasangan yang toksik misal, atau pertemanan yang mengecewakan misal, atau segala sesuatu. Sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Apa yang terjadi di luar, itulah gambaran di dalam. Jadi apa dulu yang harus kita lakukan? Selami masuk ke dalam, lihat, cek ada apa gitu di dalam rasa hati kita. Apa yang kamu rasakan? Adakah kesedihan di sana? Adakah kekecewaan di sana? Kamu berawal dari benahin dulu di dalam, karena pantulan dalam inilah yang merealita menjadi di luar. Sesungguhnya seperti itu. Jadi cerita tentang kata manifestasi. Cerita tentang kata manifestasi. Manifestasi sama dengan perwujudan. Nah, apa yang menjadi realitamu saat ini itu adalah manifestasi. Manifestasi dari apa yang tertanam, terekam di dalam. Jadi yang menjadi realitamu saat ini, kamu punya orang tua, kamu punya anak, kamu punya pasangan, kamu punya rekan kerja, kamu punya sahabat. Coba kamu cek dan kamu lihat. Itulah manifestasi atau itulah perwujudan dari daleman kamu sendiri. Seperti itulah kenyataannya, seperti itulah situasi, semua yang terekam di dalammu. Lalu bagaimana Teh Feby kalau ini udah terlanjur menjadi sesuatu yang menjadi realitaku, pantulannya tuh seperti ini. Izinkan kamu duduk untuk menyambut dan menerimanya. Izinkan kesadaranmu melihat itu semua. Substansi dari solusi terhadap semua apa yang sudah terlanjur terjadi menjadi sebuah hubungan toksik itu hanya satu. Duduk untuk menyadari. Jadi satu kuncinya adalah temukan kesadaran ini. Agar apa? Agar teman-teman memahami ketika udah ada relationship yang toksik, what should I do Teh? Apa yang harus aku lakukan Teh? Apa yang harus aku buat? Bagaimanakah ini solusi menyelesaikannya? Solusinya cuma satu, kamu bertemu dulu kesadaran ini. Setelah kamu bertemu dengan kesadaran ini, izinkan kamu menyambut dan menerimanya. Izinkan kamu melarutkannya, izinkan kamu melepaskannya, izinkan kamu merilis itu semua. Nah setelah itu sudah kamu larutkan, terlepas. Setelah itu sudah terlepas ya, semua rasa, hati, kecemasan, dan lain-lain sudah terlepas. Lalu izinkan kamu terbuka pada kesejatian kamu sendiri, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik itu, kamu ulang-ulang terus. Semua fasenya jadikan rilis sebagai lifestyle. Dari semua cerita orang-orang bijak ya. Dari semua cerita orang-orang yang tercerahkan. Salah satunya aku sangat suka sekali sama satu buku Sedona Method. Itu dibuat begitu sangat indah oleh Hildo Skin saat itu. Sampai sekarang juga aku masih ikut kelasnya. Kelas tentang rilis kemakmuran ya. Itu dilangsungkan dalam 2 sesi dan itu indah sekali gitu. Penemu Sedona Methodnya sendiri, Lester Levinson itu mengatakan the highest action is releasing, atau aksi terbesarnya manusia itu adalah rilis. Jadi coba teman-teman duduk terbuka untuk menerima semua apa yang terjadi, duduk sama kamu untuk menerima. Setelah itu ketika kamu duduk menerima, izinkan kamu terbuka. Izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Itulah cara terindah teman-teman dari bagaimanakah solusi toksik ini bisa kamu lihat. Bahwa sebetulnya cerita toksik ini hanya cerita tukang pos yang hadir dalam kehidupan kamu. Mereka hanya tukang pos, hanya sang pembawa pesan. Merekalah sang pembawa pesan. Lalu pesannya apa?
Pesannya adalah, kamu ngerasain apa? Aku ngerasain kesel teh, aku merasakan kecewa teh, aku merasakan marah teh. Berarti pesannya adalah kesalmu, marahmu, kecewamu yang terekam di dalam dirimu. Dia yang menjadi looping terus, begitu banyak orang yang mengecewakan kamu. Sekarang coba kamu renungkan sebentar, teman-teman. Buat teman-teman siapapun yang saat ini sedang menonton video ini, adakah rasa resah, takut, cemas yang kamu rasakan saat ini? Perenungannya adalah, kamu akan pegangin itu terus kah? Lelah teman-teman, capek sayang. Izinkan terbuka untuk menerima itu. Setelah itu izinkan dengan hati yang penuh keikhlasan. Izinkan alirkan. Izinkan dia larut terurai. Nggak usah kamu pegangin lagi, karena udah pasti lelah. Dan izinkan kamu terbuka untuk sebuah kemungkinan bahwa kehidupan ini udah sempurna. Diri kamu udah penuh potensi tanpa batas. Itulah yang harus kamu lakukan. Bertemu dirimu, melepaskan rem keterbatasan kamu, melepaskan resistensi, melepaskan penolakan. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, hidupku kayak gini, aku kurang, aku belum bahagia, aku belum menemukan. Ingat semua teman-teman, apa yang kamu cari sudah ada bersamamu. Teman-teman sebetulnya kalau mau tahu kelas Abundant Revolution ya, untuk awal-awal jika memang ada sedikit keterbatasan tentang sesuatu ya, untuk bisa ikut kelasnya, teman-teman sangat bisa sekali untuk membuka YouTube yang free dulu aja gitu. Lalu ada video-video kuantum jam, ditonton dulu aja, ikutin yang free-nya. Atau ikut gabung di YouTube ini ya, YouTube yang premiumnya ya. Itu bisa teman-teman lihat, dan setiap hari akan ada postingan video-video untuk nemenin teman-teman. Gimana caranya memulai ini semua teh. Memulainya sangat simpel sekali. Duduk tenang, izinkan terbuka untuk menerima apapun yang terasa pada hari ini, apapun yang kamu rasakan pada hari ini, ada ganjelan apa hari ini, kamu duduk, izinkan kamu menyambut dan menerima. Di dalam hening, di dalam diam, mungkin kamu nangis di situ, nggak apa-apa. Aku juga pernah dalam posisi seperti teman-teman, sangat pernah mengalami. Aku tahu rasanya, aku pernah ada di sana teman-teman, aku pernah ada di dalam rasa itu. Dan di titik pada akhirnya aku mengetahui sebuah perjalanan kesadaran mengantarkan aku pada titik-titik tertentu yang krusial dalam hidupku. Di titik aku memulai itu dengan duduk pasrah menerima gitu ya, menerima semua kisah. Dan aku terbuka untuk menerima itu, dan aku izinkan, aku terbuka untuk mengalirkan, aku izinkan terbuka untuk melarutkan. Itulah kuncinya. Di titik kamu diam, di titik kamu hening, di titik kamu memperlambat nafasmu, di titik kamu menyadari, ya Allah terima kasih, Tuhan terima kasih, atau apapun nama itu disebut, terima kasih, masih ada nafas. Syukuri nafas, itu start pertamanya. Semua cerita hidupmu nggak akan bisa kamu lepaskan, nggak akan bisa kamu lupakan gitu maksudnya. Memori itu akan tetap ada, tapi jadikanlah itu hanya sebagai sebuah cerita dalam hidupmu. Karena sebetulnya ini berasal dari energi yang satu, yang memanifestasi atau mewujud dalam cerita bahagia, dalam cerita sedih. Jadi izinkan kamu terbuka untuk menyambut dan menerima semua realita. Kenapa? Karena jiwa ini harus terbuka. Jiwa ini memang harus mengalami semua spektrum rasa dalam kehidupanmu. Disitulah kamu akan ketemu sebuah keutuhan dari kehidupan ini. Bertemu dengan dirimu, fitrahmu, sejatinya dirimu. Selamat untuk menjalani kehidupan yang lebih terbuka, untuk menerima semua kemungkinan. Karena disitulah ada letak kunci, di mana ketika kamu mengalami jatuh bangun nangisnya kehidupan ini, terpuruk teh aku dalam kehidupan ini. Tapi percayalah teman-teman, teman-teman lagi mau ganti baju identitas. Prasangka baiklah selalu pada Allah di atas rata-rata. Subscribe.